ya. Di sini validator udah dibuat. Selanjutnya di to do list itu kita harus membuat komponen text field ya. Jadi silakan buka di bagian auth ya. Kemudian di auth itu kita buat sebuah mana nih auth? Di sini ya. Di sini yang kita baru ada login screen ya, nggak? Kita mau bikin komponen biar kode kita menjadi modular, teman-teman. Modular itu artinya apa? Membagikan widget-widget itu menjadi bagian-bagian kecil. Jadi kita nggak langsung naruh widgetnya di dalam login screen, ya nggak? Kita udah implementasi juga di dalam onboarding screen. Jadi kita di onboarding screen tuh cuma manggil bodinya doang, ya nggak? Itu bersih ya. Jadi di out kita di sini bikin satu folder baru, namanya components. Dah. Di components kita di sini mau bikin text field ya. Jadi kalau kita buka dulu deh. Nih, Mistia mau buka browsernya. Oke. Sini ya. Ini yang bacaannya design. Ini ya. SQL 1. Oke, kita lihat di sini yang bagian authentication. Bacanya authentication bukan authentication. Kalian mah suka ngelebih-lebihin aja. Coba Yasmin sebut autentikasi. Nah, coba Diva sebut. Ntar authentication gitu. Nah, ada ya. Di sini kalau teman-teman perhatiin, ada nggak yang widget berulang? Apa aja tuh? Button, text box, terus tulisan welcome back register sama juga, ya nggak? Semuanya sama nggak sih? Cuma bedanya kolomnya apa gitu kan? Sip, berarti kita di sini emang cocok untuk menggunakan yang namanya modularisasi ya. Jadi kita membagikan widgetnya menjadi kecil-kecil, nanti tinggal panggil-panggil aja deh, gitu ya. Pertama kita mau bikin yang bagian form field ya, form field, text form field. Jadi form field itu yang bagian isiannya, oke? Di komponen silakan bikin file baru, namanya adalah out_form_field.dart. Oke, sip, sudah? Di sini silakan STL. Namanya adalah out form field, sama kayak nama filenya. Sudah? Di sini kita, teman-teman, kita kan di sini ada isian ya. Ya enggak? Kemarin Yasmin tuh udah nyoba-nyoba tuh controller. Fungsi controller apa kemarin Yasmin? Yang kamu coba? Ya. Text editing controller. Lupa? Udah lama ya, lupa. Oke, siap. Jadi teman-teman, kalau kita by definition ya, kita bisa lihat deh di sini. Nah, fungsi controller di text edit Flutter. Fungsi utama controller pada widget text field di Flutter, yaitu text editing controller, adalah untuk mengelola dan memanipulasi teks yang dimasukkan atau ditampilkan dalam sebuah bidang teks. Text editing controller memungkinkan Anda untuk mengambil teks, mengatur nilai awal, memperbarui teks secara terprogram, mendengarkan perubahan teks untuk memicu tindakan lain, dan menghapus teks dari kolom input. Berikut adalah rincian fungsinya. 1. Mengakses teks. Anda dapat mengambil teks yang dimasukkan pengguna melalui properti teks dari text editing controller. Oke. Kalau mau tahu fungsi lebih jelasnya silakan dicari sendiri ya. Jadi intinya controller di text edit ini banyak banget fungsinya teman-teman.
Kalau kemarin kan kita buat juga kan login register gitu kan di hands on practice sebelumnya ya nggak. Tapi kita nggak bikin isian apapun di sana. Kita cuman make sure kalau misalkan buttonnya tuh bekerja agar pindah login register home screen gitu aja ya. Di sini kita udah bermain dengan yang namanya form field ya. Jadi kita bisa, kalau teman-teman pernah nggak sih kayak login dalam suatu aplikasi, kemudian ketika di home screen itu halo Hilwa gitu nggak? Pernah nggak? Nah, belum pernah Hilwa? Pernah ya. Jadi teks Hilwa itu emang ngambilnya dari mana? Yang ngambilnya dari teks yang diisi gitu ya. Jadi itu salah satu dari sekian banyak fungsi dari controller di text edit gitu kan. Jadi nanti di sini kita bakal bikin semua variabel-variabel yang dibutuhkan ya. Misalkan gini, kita bikin variabel yang bersifat final, kemudian kita panggil text edit controller ya. Kemudian di sini kita bikin variabel namanya controller ya. Ini nanti akan kita panggil-panggil terus teman-teman. Terus kedua, kita juga harus bikin untuk labelnya. Jadi kita final lagi. Tipe datanya adalah string ya di sini. Kemudian label itu untuk apa? Untuk melabeli kira-kira form field itu buat apa sih? Misalkan email itu punya labelnya sendiri, password punya labelnya sendiri, nama pun punya labelnya sendiri gitu ya. Kemudian final tipe datanya string di sini. String dia null label ya. Kemudian ini untuk hintnya. Ada nggak hint text? Ada. Kemudian final boolean ya. Kemudian untuk yang obscure text, untuk password ada obscure text ya nggak? Obscure text teman-teman kalau ingat itu untuk menjadikan apapun yang kita ketik menjadi terenkripsi atau nggak ada wujudnya gitu ya. Miss, kok kita simpan jadi variabel, Miss? Bukannya dia punya sendiri, Miss? Nah, ini yang akan menjadi menarik, teman-teman. Ya. Karena kita mau bikin ini semua menjadi reusable, gitu ya. Nah, teman-teman udah mulai belajar nih, best practice semuanya nih. Miss ya kalau ngasih tuh nggak tanggung-tanggung ya. Sama-sama, suffix icon. Ya kan, suffix icon, kemudian final ya. String lagi, dia null label ya. Di sini untuk validator. Validator tadi semuanya isinya apa, teman-teman? Function ya nggak? Ini semua tuh function. Validate full name, validate email, semuanya tuh function. Jadi, ketika kita bikin sebuah definisi variabel, kita bisa loh, teman-teman, ngasih tahu kalau misalkan variabel yang kita bikin ini nantinya bakal nyimpan fungsi. Caranya gimana? Kita panggil aja function kayak gini ya. Function pakai F gede. Ya kan? Function, kemudian kita di sini bikin sebuah string karena semuanya function kita itu mengembalikan string, ya tidak? Null label ya, kayak gini aja, kemudian null label lagi ya, validator. Jadi dia null labelnya ada 2. Validator itu nama variabelnya, jadi pakai V kecil. Nah, kayak gini ya. Kemudian yang terakhir, teks inputnya dia apaan? Kalau email dia @gmail, kalau angka dia angka, huruf-huruf gitu ya. Ya. Text input type dia null label, artinya bisa dikasih bisa enggak. Kita ngambil dari keyboard type. Keyboard type. Nah, sip, kita siapkan dulu ininya, nanti akan kita lanjut ya. Kenapa dia error? Sekalian aja, Miss, karena dia ada meminta beberapa ini ya. Kalau kita bikin sebuah kelas kan, terus kita bikin properties, dia pasti minta constructor ya nggak? Ini pun sama, kita tinggal klik aja di sini, kemudian komen titik. Komen titik, kemudian add final, semuanya dia akan gak error. Tapi dia sebelah sini ya, berantakan banget. Ya udah, ntar kita iniin aja dulu. Ini nggak apa-apa, gini dulu deh. Udah? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, nanti kita lanjut ya di JP terakhir ya. Kemungkinan besar nanti akan ada kelas untuk lanjut SKL, tapi kayaknya bukan hari ini. Insya Allah bakal jadi besok. Jadi teman-teman silakan brainstorm dulu dalam 1 pekan teman-teman itu apakah ada competition atau hal lain. Karena SKL ini kita juga sifatnya urgent ya, karena sudah mau mendekati liburan. Teman-teman udah mau libur ya? Libur 1 minggu kan? Libur 1 minggu. Iya. Kayak Asma. Oke, siap-siap. Udah? Kalau gitu, thank you so much for today ya. Later we continue again. Let's close our session by reciting hamdalah and kafaratul majlis.